Ini dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke, kita hadir hari ini pagi ini untuk sesi Pet Shop Academy episode yang kedua. Mungkin kemarin sudah ada yang join di episode pertama, sekarang kita masuk ke episode yang kedua. Kita tidak berhenti di sini untuk terus mengedukasi teman-teman atau minimal sharing apa yang kita rasa relate dengan market saat ini. Oke, biar acara kita berjalan dengan smooth, dengan lancar, perlu diperhatikan beberapa house rules. Coba dicek di layar Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Di situ ada tombol atau indikator live. Dipastikan di situ live ya, karena kita akan ada interaksi sepanjang acara. Dan yang kedua, Q&A yang diajukan oleh Bapak Ibu partner di sini juga akan sifatnya live. So, ajukan pertanyaan melalui Q&A yang ada di bawah layar Bapak Ibu. Coba dicek, ada atau enggak? Oke. Setelah itu yang pastinya ditunggu sampai dengan akhir acara nanti kita akan ada pengundian hadiah door prize. Hari ini kita ada 3 hadiah yang akan dibagikan kepada Bapak Ibu yang beruntung, atau teman-teman aja kita panggil ya, Bapak Ibu, karena belum semuanya mungkin Bapak-bapak dan Ibu-Ibu. Oke. Yang pertama kita ada 1 unit Samsung smartphone, yang kedua 1 unit air purifier, dan yang terakhir 1 unit pet grooming kit. Oke, pastikan join sama kita sampai akhir acara ya. Terus di akhir kita juga akan ada survei. Pastikan Bapak Ibu, teman-teman semua mengisi survei untuk development kita ke depannya atau untuk masukan kita ke depannya supaya event-event semacam ini kita bisa adakan dengan lebih baik. Oke, hari ini berapa orang yang sudah join? 100 ya kalau tidak salah, 100 lebih, 10.000. Oke, 10.000 orang sudah join di acara live kita hari ini. So, teman-teman, 10.000 teman-teman ini adalah orang-orang yang beruntung, karena hari ini kita juga akan ada launching produk baru kita, yaitu produk Sensory, Royal Canin Sensory. Ada smell, ada taste, dan ada feel. Apa aja sih itu? Kita simak video berikut. Oke, penasaran semua pasti sama detailnya, produk itu untuk apa sih, keunggulannya untuk apa sih, nanti kita akan ada edukasinya. Tapi sebelum itu, seperti yang ditunggu-tunggu, kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih untuk pembicara kita pagi ini. Oke, kita undang ke atas stage Bapak Yusuf Abdul Jamil, alias kita kenal sebagai Mas Ucup Moles ya? Iya. Oke. Halo, apa kabar Mas Ucup?
Halo, selamat pagi semuanya. Saya Yusuf Abdul Jamil atau biasa dikenal Ucup Lawless. Oke. Thank you Mas Ucup waktunya udah nyempetin di tengah kesibukannya nih. Iya. Setiap hari kita tahu lini bisnisnya dari ujung ke ujung. Mungkin untuk teman-teman yang belum familiar dengan Lawless, jadi kita akan kasih tahu sedikit nih clue-nya. Beliau ini adalah founder, terus beliau ini juga adalah owner, dan yang pasti setelah jadi founder, jadi owner, pasti akan masuk ke dalam people, yaitu HR-nya Lawless Group ya. Lawless Group ini banyak lini bisnisnya, mulai dari apparel, mulai dari musik merchandise store, mulai dari restoran, bar frozen, dan F&B. F&B-nya bahkan nggak cuma Lawless Burger ya. Sekarang kita ada Iron Fish. Ada Iron Fish, ada Koin Oyokan juga. Luar biasa. Segitu banyaknya bisnis, apa tidak pusing Mas? Lumayan sih, awalnya nggak expect kayak gitu, tapi ya tiba-tiba harus dijalanin semuanya ya. Tiba-tiba harus dijalanin. Oke. Pasti kalau orang ngomong nggak ada sesuatu yang kebetulan, nggak ada sesuatu yang surprisingly tiba-tiba. Iya. Gimana sih awal mula Mas Ucup mungkin dan partner memulai dari Lawless Group ini? Kalau untuk sejarah singkatnya Lawless Group ya, dulu kita tuh sebenarnya merger antara toko clothing. Mungkin pada saat itu maraknya biasa disebut distro. Cuma kita menganggap diri kita clothing yang lebih segmented karena cuma main di antara apparelnya motor sama merchandise-nya musik gitu. Awal banget tuh hanya merger, ngobrol, akhirnya kita bikin one stop shopping atau satu toko aja deh, kita blend jadi satu, gabungin culture motor sama musik gitu. Oke, akhirnya terbentuklah Lawless Group. Lawless Jakarta, Lawless Jakarta, Jakarta, iya. Mantap. Segitu ribetnya untuk memulai sebuah bisnis, pasti penuh kepusingan atau mungkin ngalir aja atau gimana tiba-tiba klik. Nah, di awal-awal itu apa sih yang paling akhirnya bikin aduh kok yang sesuatu gua awalnya mikir ini adalah tiba-tiba surprise tapi kok ribet awalnya, yang awal memusingkan Mas Ucup apa nih? Namanya sebuah brand ya, karena kita nentuin konsep itu paling penting, paling penting. Okay. Nah, mempersatukan antara ide masing-masing founder itu yang paling rumit. Akhirnya kita sering nongkrong, sering ngobrol, kayaknya ini deh, kayak ini gini deh, kayak ini gini deh. Sampai pada suatu titik di mana masing-masing harus punya pekerjaan harian masing-masing untuk nggarap si Lawless itu gitu. Jadi kayak ada Aryan lebih ke desain, ya udah Mas Aryan di desain, terus saya di motor, merchandise motor. Akhirnya masing-masing kita ngurusin, tapi cuma paling rumit itu pas mempersatukan ide untuk jadi satu konsep sih, yang bisa diterima sama masyarakat gitu. Kata kuncinya adalah konsep ya. Konsep di mana orang-orang kreatif ini berkumpul atau penghobi ini berkumpul, akhirnya harus ketemu satu konsep dulu. Satu konsep dulu. Nah, ngobrol-ngobrol itu mungkin awalnya santai-santai gitu. Santai-santai dan akhirnya mungkin ketemu kliknya nih. Waduh, tiba-tiba serius nih obrolan kita. Tiba-tiba ada duitnya nih, tiba-tiba ada cuannya nih. Nah, titik balik apa yang akhirnya bikin Mas Ucup dan teman-teman ngomong, wah serius nih bisnis, jalan yuk. Pada waktu itu tahun 2011 setelah konsep jadi, akhirnya kita kepikiran untuk gimana caranya bisa branding dan ngeblend mungkin di komunitas-komunitas motor sama musik pada saat itu gitu kan. Jadi titik baliknya mungkin pas di acara, karena maraknya acara motor, maraknya acara musik, di situ ngebikin wah ini nih kayaknya Lawless bakal diterima sama beberapa teman atau sekarang sih jadi para ini die hardnya Lawless gitu. Jadi kita sediakan acara musiknya juga, kita sediakan acara motornya juga, festival semua kita bikinin juga. Jadi mungkin di 2011 karena maraknya acara-acara itu, jadi kita bisa merasakan wah ini udah nggak salah sih kita bikin produk ini gitu. Oke, so basically ini bisa disebut sebagai community based
bisnisnya. Community base ya bisa. Akhirnya berangkat ke community base. Oke, relate kan teman-teman bahwa pet shop juga seperti itu. Kadang awalnya dari hobi, suka hewan, habis itu kumpul-kumpul sama community. Kayaknya serius nih kalau ada konsepnya. Dan akhirnya jalan bisnis. Kurang lebihnya kayak gitu mungkin ya. Kita bisa ambil garis merahnya. Nah, sekarang kita ngomongin sedikit mulai masuk nih agak lebih dalam ke ngomongin masalah culture. Culture ya. Kita tahu bahwa mungkin kita ada di red ocean bisnis nih. Salah satu yang membedakan antara bisnis kita dengan bisnis orang lain adalah culture. Dan itu susah kalau menurut saya ya. Apalagi saya belum mulai bisnis nih. Nah, gimana sih seorang Ucup Lawless ini mengelola timnya atau menggambarkan Lawless dengan culture-nya gimana sih? Kalau culture di Lawless sih secara struktur mungkin masih sama seperti yang lain ya, hierarki ya. Masih hierarki, ada owner, ada manajer, dan ke bawahnya ada karyawan. Cuma kalau untuk karyawannya sendiri, kalau satu tongkrongan, ngobrol-ngobrol, mereka tuh menganggapnya culture di Lawless itu kayak apa ya, clan ya. Jadi mereka bangga, wah gue kerja di Lawless gitu. Jadi culture karyawan di Lawless walaupun nggak luput dari hierarkinya, tapi mereka tetap menganggapnya kayak satu clan gitu sih. Satu clan. Okay. Jadi mereka punya kebanggaan sendiri kerja di Lawless, bareng-bareng, nongkrong, main motor, baju hitam semua gitu sih, metal. Yes, metal. Mantap. Saya nangkep poin yang keren banget adalah merasa bangga. Kerja di Lawless. Dan merasa satu clan. Gue Lawless. Mungkin kalau di situ ada Pet Shop Agung, gue Pet Shop Agung. Nama gue Agung ya, nggak nyebut-nyebut ini. Nama saya Agung, nggak nyebut-nyebut nama pet shop yang lain. Nah, gimana sih kok bisa bangga? Kadang kita di company ya yang penting gajian kali ya. Nanti tanggal sekian gajian udah pulang tidur, besok berangkat lagi kayak gitu. Besok akhir bulan gajian lagi. Gimana sih owner nih, ngomongin ownernya ya. Owner gimana sih membangun rasa kebanggaan, bahkan mungkin ownership nih kalau ngomong ke timnya? Karena mungkin kita pas nge-hire mereka, kita ngeliat mungkin beberapa teman dulu nih, teman yang kira-kira interestnya sama kayak kita, senang musik, senang motor, dan kita paham dia itu sukanya apa dan pro-nya di mana. Jadi kita anggap misalkan ada satu teman yang kita hire untuk lu bantuin gua di finance deh, walaupun basicnya emang dia anak motor tapi dia jago ngitung-ngitung gitu segala macam di finance, terus di marketing pun gitu. Jadi interestnya masing-masing karyawan tuh mirip sama kita gitu. Jadi main motor, main musik, dan mereka punya ya mungkin udah lihat dari latar belakang pendidikannya juga. Akhirnya kita hire mereka di posisi masing-masing yang sesuai gitu. Culture ini dibangun dari interest yang sama. Iya. Jadi nggak asal masuk, yang penting saya mau kerja nih Mas Ucup, please, gitu ya? Kayak gitu, kayaknya nanti kita ribet sendiri ya. Siap. Bawaannya pengen pulang cepet terus, kerjaan belum selesai pulang cepet. Kalau ini kan kayak main aja gitu. Kayak main. Jadi datang ke kantor kayak nongkrong, ketemu teman-teman, ngobrol gitu. Tapi produktif. Luar biasa. Kasih plus lah buat Mas Ucup. Ya ini mungkin kita sedikit masuk lagi ke arah yang lebih ribetnya lagi nih Mas. Ngomongin dari SOP. Nah, kalau kita tahu standar operasional prosedur itu sesuatu yang tricky kalau bisa dibilang. SOP yang benar belum tentu benar. SOP yang benar belum tentu benar. SOP yang benar belum tentu benar. Nah, nih ngomongin waktu awal-awal nih, Lawless masih kecil lah skalanya. Gimana sih penerapan SOP yang dilakuin untuk mungkin di daily operation lah kalau ngomongin itu? Kalau SOP awal-awal karena kita hanya toko clothing gitu ya, jadi mungkin SOP-nya tidak tertulis. Jadi kita cuma hire, pada saat itu kita hire hanya 3 karyawan, untuk shopkeeper 2, itu pun mereka part-time dan 1 shop assistant itu full-time. Jadi SOP kita lebih ke
Mungkin karena masing-masing BOD masih ada di toko itu, saya masih hampir setiap hari ada di situ. Terus Mas Aryan, Mas Semi, Mas Roni juga hampir setiap hari ada di situ. Jadi kita nggak bosan untuk mendikte kerjaan si karyawan tersebut. Kayak untuk penataan baju, di mana artikel ini harusnya dipajang, di mana artikel ini harusnya dipajang. Terus kebersihan toko itu kita nggak bosan untuk selalu mendikte gitu. Jadi karena mereka part time dan mungkin mereka masih blank apa yang harus gue lakukan untuk menjaga toko ini gitu sih. Jadi SOP pada waktu awal tidak tertulis. Seiring berjalannya waktu, karena mungkin makin banyak nambahnya karyawan, kita bikin SOP tertulis gitu. Oke, ya betul. Kalau kita ngomongin dari sisi manajemen, mungkin teman-teman ada yang belajar manajemen di sini. Gimana caranya kita mulai mencoret nama kita di list job desk daily? Iya. Tadinya kita baru punya skala kecil, nyapu. Saya pakai nama saya aja ya, Agung. Hapus papan tulis, Agung. Ini apa? Dan seiring jalannya waktu kita bisa nyoret. Nyapu, nggak lagi Agung, tapi Budi. Ini siapa, kayak gitu. Iya, nah, sama. itu akhirnya kayak gitu ya? Berkembangnya seperti itu. Di titik mana akhirnya mulai ngomongin, ini SOP tulis aja dah. Ribet sendiri nih kita, gitu atau gimana? Itu di saat mungkin shopkeeper kita yang pada awalnya hanya menjaga toko, dia naik level. Naik level dan gradingnya naik, jadi dia harus punya anak buah kayak yang tadi Mas Agung bilang, yang dulunya nyapu, sekarang udah bisa jadi adminnya toko gitu misalkan. Nah itu kita tulis SOP-nya supaya nggak harus dia yang deliver kerjaan lamanya ke karyawan yang baru. Jadi kita tertulis untuk bagian shop assistant kerjaannya apaan aja, untuk admin kerjaannya apaan aja gitu sih. Oke, setuju. Walaupun mungkin ada jangka waktu untuk mengajari ke karyawan barunya gitu, cuman tetap ada SOP yang harus kita bakukan sih. Oke, dan itu terus berkembang ya terus pastinya berkembang. Ya? Ada evaluasinya gitu, Mas? Evaluasi itu biasanya setiap tahun. Setiap tahun, apalagi kalau misalkan kita buka unit bisnis baru. Karena SOP-nya shopkeeper sama SOP-nya restoran yang kita punya, misalkan cooknya ada SOP sendiri, itu masing-masing beda. Jadi setiap tahun kita update si SOP dan mungkin ada tambahan bikin SOP baru buat unit usaha baru. Oke, mengupdate SOP. Mengupdate SOP itu pernahkah karena merasa salah bikin SOP? Maksudnya kayaknya ini nggak bener deh ada di SOP kita ganti deh. Kalau itu mungkin enggak ya. Cuman kalau disubstitusikan ke unit bisnis lain yang mungkin agak beda, makanya kita bikin baru gitu sih. Nah, tips apa nih? Karena gimana sih cara bikin, atau mungkin gini pertanyaannya, kesalahan umum apa yang sering dibuat oleh business owner ketika bikin SOP? Mungkin kesalahan bikin SOP itu ada di awal karena kita nggak expect bisnis kita maju gitu. Bisnis kita maju, jadi kita hanya bikin SOP itu sesimpel mungkin. Pesimis ya dia ya? Nggak pesimis, cuman ini kayaknya segini cukup nih. Cuman sering berjalan waktu, wah kayaknya kita salah nih bikin SOP karena terlalu simpel. Jadi kita harus bikin lebih detail lagi supaya berjalan dengan lancar gitu sih. Ada referensi nggak untuk SOP nih kira-kira kalau bisnis kayak gini gue referensinya apa gitu? Nggak ada sih kalau untuk SOP. Kita jalanin sendiri, learning by doing, kita review 3 bulan, kira-kira kurangnya apa gitu, baru setiap tahun kita evaluasi gitu, kita Siapa revisi. aja yang diajak review? Biasanya untuk SOP langsung BOD dan si manajer. BOD dan manajer. Iya, BOD dan manajer. Yap. Untuk operasional kita langsung panggil operasional manager, kita minta SOP apa yang berlaku dan kita revisi gitu. Oke, jadi melibatkan semua part dari lini bisnisnya ya? Iya. Mulai dari orang-orang yang terlibat di lapangan dan semuanya. Jadi SOP-nya lebih ke arah menuju ke efektivitas dan efisiensi. Iya, dan nggak lupa harus tetap bergaya kita gitu. Bergaya kita, oke. Setuju, jadi tidak ngilangin culture yang di awal, tapi tetap berprogres ke arah profesional melalui rambu-rambunya SOP tadi. Iya, betul. Oke, mantap. Itu dicetak nggak di Lawless? Dicetak di Lawless. Di print? Di print, tapi di kantor. Oh, di kantor. Di kantornya outlet. Ya masa di kaos? Dibeli sama orang SOP Lawless.
Oke, di print di kantor dan semua orang bisa lihat di situ. Semua orang bisa lihat. Setiap hari briefing kan, setiap pagi briefing. Si supervisor nggak lupa untuk selalu mengingatkan masing-masing karyawan. Gitu. Pakai yel-yel gitu nggak pagi? Ada dong pasti. Apa dong? Rahasia. Yelnya gini, rahasia. Oke. Ya. Terus ngomongin tadi kan udah di print, dicetak kayak gitu. Itu kan nggak pengen ya kita sebagai owner kadang lihat kok udah ditulis capek-capek, udah dicetak mahal-mahal, kok nggak dijalanin sama tim kayak gitu. Gimana sih supaya itu nggak cuma jadi dokumen aja tapi bisa pasti dijalanin? Oke, kalau misalkan dari sisi HR-nya mungkin berupa teguran kali ya. Teguran. Jadi kita di HR menerima informasi dari masing-masing head. Ini anak ini sudah melanggar beberapa SOP yang diberikan, tidak mengerjakannya dengan baik dan benar, kita berikan teguran gitu. Mungkin kalau sudah levelnya di suatu kesalahan yang merugikan perusahaan, ada tingkatan surat peringatannya gitu sih. Oke. Jadi satu sama lain mungkin, wah dia nggak ini, tiba-tiba di SP. Itu kan bikin yang teman-teman yang lain, wah berarti dismotivasi. kita nggak Klan gua nih. Kita nggak terlalu santai nih, kita mesti serius gitu sih. Oh gitu, oke. Jadi itu semacam teguran juga buat yang lain ya? Iya, teguran buat yang nggak cuma lain. berlaku buat si pelanggar. Tapi sebelum ke teguran, kalau step coachingnya nih, apalagi anak baru join, tiba-tiba SOP-nya kan nggak mungkin yang kayak awal tadi kan? Pasti udah lumayan kompleks nih kan? Anak baru join gimana coachingnya tuh? Semua yang baru masuk lolos itu kita ada waktu masa probation 3 bulan. Masa probation 3 Iya, bulan? masa probation 3 bulan. Jadi setelah probation baru kita bisa menilai mereka untuk kontrak di lolos gitu. Oke, 3 bulan kalau dia oke dan fit sama, satu yang dilihat apa? Sama karakternya kah atau? Kedisiplinan, karakter, sama penampilan kalau di lolos itu. Oh, penampilan? Penampilan juga dilihat. Oke, jadi penampilan itu penting? Penampilan penting. Kenapa penting? Padahal kan kalau kita ngelihat nih, kayaknya lawless anaknya metal-metal aja nih. Justru itu, kita pengennya sih sampai masak di dapur pun bergayanya seperti, wah gua anak band metal nih atau gua anak motor nih gitu. Gitu. Jadi masing-masing karyawan bangga jadi satu klan lawless gitu. Nah, itu tadi. Bahkan sampai ke detail dia harus ngerjain apa, dia harus punya gaya lawless. Bahkan karyawan yang mungkin ya agak sulit diterima di kantor lain yang full tatoan, kita masih pakai. Oke. Karena itu, wah ini keren banget nih kalau kita pajang di dapur. Dan dia emang basicnya masak. Cuman mungkin dia sebelumnya kerja di luar pulau yang, ya misalkan kerja di Bali, terus dia balik sini mau jadi chef. Wah kita lihat nih keren nih, gayanya keren nih, cocok baru di lolos. Kan karena dapurnya si lolos itu kan open kitchen, kelihatan. Jadi kalau misalkan ada orang masak tatoan full, menurut kita keren. Oke. Dan itu dapat feedback dari siapa? Pelanggan gitu? Pelanggan pasti ngeliat, datang denger musik di Lawless aja udah pasti kan metal, punk, atau hardcore gitu. Ngeliat tampilan karyawannya mungkin, ya gua nemu nih makan dengan ambience kayak gini di tempat lain. Gitu sih, nggak sekedar makan burger. Gitu. Jadi teman-teman, itulah pentingnya menjaga culture, mulai dari rekrutmen, mulai dari SOP-nya, dan mulai sampai ke daily activity. Jadi itu jadi poin pembeda gitu ya. Jadi poin pembeda dengan bisnis lain. Berapa banyak sih kedai burger di Jakarta gitu ya? Berapa banyak sih kedai F&B di Jakarta, tapi yang kalau masuk ambience-nya ini metal dan keren, itu bisa dibilang cuma lawless. Gitu dong. Asik. Oke. Ya. Seru banget ya pembicaraan kita hari ini. Teman-teman jangan lupa kalau ada yang ganjel atau apa, kayaknya gue seru nih mau tanya, saya mau tanya nih, bisa pakai Q&A yang di bawah tadi, diklik aja, tulis nama, mungkin bisa disebutkan juga asal pet shop, dan tulis juga pertanyaannya. Nanti kita akan ada sesi Q&A di akhir. Oke, seru banget obrolan kita. Ini udah berapa menit ini? Oke, ya kita ngomongin ke development nih. Development SDM. Kita tahu bahwa kita lah, kalau saya ngomongin saya sebagai karyawan, pasti ketika masuk sampai ketika nanti saya 5 tahun lagi keluar dari
ataupun ada di bisnis ini, saya nggak mau jadi yang sama dong saat masuk. Nah itu dibaca nggak sih sama manajemen Lawless bahwa setiap orang itu punya arah ke situ? Tetap ya, kalau misalkan di Lawless itu kita screening di awal, misalkan ini anak sukanya masak. Dari awal kita didik terus dimasak, kita sediakan training, misalkan level jenjangnya si cook, kita start dari cook helper. Dari cook helper mungkin dia ngebantu chef, habis itu naik ke demi chef. Nah untuk naik ke jenjang lebih tinggi mungkin ada gradingnya itu sous chef. Itu butuh sekolah. Nah kalau misalkan ini anak dari level CDP pingin banget, aku pengen banget nih mas jadi sous chef gitu-gitu, kita sediain sekolahnya gitu. Kita ikutin mereka ke seminar-seminar, ke workshop ataupun sekolah untuk ngambil gelar sous chef gitu. Jadi kita memperhatikan setiap karyawan kita yang mau naik level atau naik jenjang, kita sediakan training gitu sih. Oke, itu sekarang. Kalau dulu waktu awal-awal masih karyawannya 3 tadi? Kalau karyawan 3 kan part time ya, mereka pun masih kuliah, jadi kita biarin kuliahnya selesai dulu. Gitu, kita biarin kuliah selesai dulu. Mereka cuma ngambil mungkin satu minggu hanya 3-4 shift mereka jaga di waktu dia nggak kuliah. Selesai kuliah baru kalau kita masukin ke manajemen gitu. Mantap. Jadi orang yang masuk ke organisasi pun tahu bahwa kita punya mimpi di sini ya untuk jadi itu. Nah ngomongin development juga kita nggak jauh-jauh dari yang namanya turnover dan loyalty. Begitu kita mengedukasi, kamu saya sekolahin tadi chef atau apa. Gimana sih meyakinkan seorang owner bahwa dia akan tetap loyal sama kita walaupun udah kita sekolahin, tiba-tiba ntar cabut lagi buka burger pinggir jalan. Iya, itu sudah sering terjadi. Sudah sering terjadi. Mungkin waktu di toko kita hanya clothing nggak ada ya, hampir nggak ada karena interestnya sama, suka musik dan motor. Cuma begitu kita buka restoran, mungkin ada karyawan yang awalnya hanya cook helper, sekarang udah di level CDP. Mereka itu karena restoran tuh turnover sangat tinggi ya. Untuk F&B turnover sangat tinggi, apalagi di jenis usaha yang sama. Tapi kita punya, ya mungkin ada persyarikatan atau teman-teman semua yang punya bisnis yang sama, mungkin udah mulai pakai peraturan, kalau karyawan ini bekas kerja di sini, nggak bisa langsung kita terima di kantor kita gitu-gitu sih. Jadi ada semacam paguyuban. Iya, paguyuban. Di luar penalti ya, karena untuk saat ini Lawless belum pernah memakai penalti karena karyawan pindah ke tempat lain gitu. Cuman ada etika antara sesama business owner burger misalkan, itu nggak bisa saling pindah-pindah ke tempat lain gitu sih. Jadi menjaga relationship juga antar business owner yang lain juga ya. Untuk dapat update tentang gimana sih SDM so far kayak gitu dan sharing juga kalau ada yang ini ya. Dan mereka pasti ngubungin kita, misalkan ini ada bekas karyawan Lawless nih, dia nanya rekomendasi, kita bilang dia baru kemarin resign gitu, itu mungkin mereka nggak terima gitu. Tapi salah satunya selain tadi pasti menjaga loyalty itu nggak jauh-jauh dari yang namanya reward ya, sebelum punishment ya. Iya, sebelum punishment. Rewarding gimana di Lawless sistemnya? Kalau rewarding konsepnya aja deh, kalau sistemnya nanti saya join lagi nih. Konsepnya sama mungkin seperti yang lain, allowance ya, berupa allowance atau penghargaan. Cuma kalau untuk kenaikan grading semua segala macam pasti allowance. Yang kita kasih ke masing-masing itu karyawan. Transparan? Ke semua tahu bahwa enggak transparan. Jadi biar saya dapat itu gimana caranya nih? Mungkin ada kayak misalkan datang ke hotel Lawless, ini ada karyawan terbaik. Nah itu dari situ kita nilai lagi. Dipajang kah? Dipajang, cuman di kantor. Jadi untuk masing-masing karyawan termotivasi gimana caranya gue bisa jadi karyawan terbaik di outlet ini gitu sih. Jadi ada kategori-kategorinya. Ada kategori-kategorinya. Karyawan yang sering datang on time gitu. Iya. Nggak harus. Bener-bener. Gitu. Nggak harus si supervisor, bahkan BOD pun bisa ngelihat gitu. Ini anak kayaknya oke nih gitu. Siap. Nah, mungkin kita agak ngomongin ke masa lampau dulu. Ketika masih baru mulai, ini ngomongin tim tadi ya, loyal. Gimana sih Lawless punya visi yang bikin timnya loyal? Kalau di Lawless, ini menurut kita ya. Iya. Itu setiap tahun kita pasti outing ke
luar pulau, misalkan untuk beberapa tahun terakhir kita outing itu ke Lombok, kita outing ke Belitung, kita outing ke Bali gitu-gitu. Jadi karyawan yang baru 8 bulan gitu, nanggung banget nih. Kalau udah lewat setahun itu pasti kita ajak outing ke tempat yang nggak disangka sama karyawan. Nggak gitu. disangka sama nggak karyawan. Cuman ke taman buah gitu misalkan, nggak ke Ragunan gitu, nggak. Kita ajak mereka 3 hari. Bukan berarti taman buah Ragunan itu jelek ya, enggak ya, tapi nggak sesuai sama kasihan dong, tiap hari berangkat kerja ke Ragunan, kita liburan cuma di Ragunan gitu misalkan. Ke tetangga doang liburannya. Jadi kita spending lebih untuk kesenangan karyawan sih, 3 hari 2 malam di pantai gitu sih. Oke, jadi kalau bisa dibilang benang merahnya adalah memberikan reward, di mana reward itu ada jangka waktu untuk di-achieve. Jadi karyawan ini punya aim, aku bertahan deh sampai sekian biar dapat ini. Gitu ya. Oke. Berlaku juga di banyak company, 5 tahun dapat ini, 10 tahun dapat ini, kayak gitu. Mungkin bisa diterapkan juga di bisnis teman-teman ya, yang ada di pet shop untuk ke sana. Oke, seru banget, tapi kayaknya kita harus move nih ke step selanjutnya. Kita akan masuk ke sesi product knowledge. Tapi jangan khawatir teman-teman, Mas Ucup masih akan tetap di sini buat ada yang concern atau ada yang tergelitik dengan apa yang perlu ditanyakan, nanti kita akan ada sesi Q&A melibatkan narasumber kita. Oke, product knowledge kita hari ini tentang produk yang baru launching tadi, yaitu produk sensori, akan dibawakan oleh dokter kita tercinta, yaitu Dr. Ratyan Triwidowati, atau biasa disapa dengan panggilan Dr. Tisa sebagai Scientific Communication Manager Royal Canin Indonesia. Beri applause dong buat Dr. Tisa. Halo semuanya, makasih loh Mas Agung ya udah di intro sebelumnya. Perkenalkan semuanya, nama saya Dr. Hewan Ratyan Triwidowati atau biasa dipanggil Dr. Tisa, nama panggungnya. Kali ini berkesempatan untuk mengedukasi produk baru kita yang tadi sebenarnya sempat di-spill ya sama Mas Agung tentang ini dia ya. Jadi kita baru keluar produk baru yaitu sensori di 3 varian. Ada taste, ada smell, dan juga ada feel yang masing-masingnya bakal saya jelasin after this ya. Dengan tentu judulnya ya, teman-teman bisa lihat di kameranya masing-masing, di layar laptopnya masing-masing atau layar HP-nya masing-masing tentang makan bukan sekedar kenyang, stimulasi sensorik saat makan untuk kucing yang sehat dan juga tenang gitu. Oke, kita boleh next mungkin. Nah ini dia agenda kita kali ini, cukup interesting banget sebenarnya untuk topik kali ini karena kita dipaksa untuk bisa menjadi psikolog hewan dulu ya. Jadi ada ilmu psikolognya dikit nih, ada ilmu perilaku hewan di sini ya. Jadi buat orang-orang yang mulai ngerasa kok kayak kucing aku nggak mau ini, nggak terlalu clingy, tapi yang satunya clingy kok bisa ya dok? Yes betul, karena setiap kucing sama setiap anjing, pokoknya setiap makhluk hidup itu pasti punya sifatnya masing-masing gitu. Dan nanti di topik ini kita bakal bahas lebih dalam tentang sifatnya. Nah agenda kita kali ini ada 4 teman-teman. Yang pertama tentang pengaruh pengalaman sensori terhadap masalah perilaku dan kesehatan. Yang kedua stimulasi sensorik melalui indera penciuman. Yang ketiga melalui indera perasa. Dan yang terakhir nanti kita bakal ngebahas tentang indera perabanya. Dan nanti kita bakal buka juga ada workshop ya, kita sedikit kayak masak-masakan dikit ya, biar bisa ngelihat teman-teman teksturnya kayak gimana ya. Boleh kita next mungkin masuk ke agenda pertama. Nah ini dia agenda pertama tentang pengaruh pengalaman sensori terhadap masalah perilaku dan kesehatan hewan, terutama kucing ya. Next. Yes, nah sebelum masuk ke situ saya mau kasih polling dulu, boleh teman-teman di back end dikeluarkan pollingnya mungkin ya. Saya mau tahu nih, soalnya saya sering dengar bahwa di pet shop sering ngalamin masalah pet owner atau pemilik kucing yang kucingnya males makan, kucingnya bosan makan, picky eaters. Boleh mungkin pollingnya dibuka, nanti di bawah live ya akan ada fitur polling, boleh dipilih nanti teman-teman ya.
Boleh dikeluarkan pollingnya. Udah ya. Nah, pollingnya nih tentang, atau mungkin boleh tulis juga di kolom chat, seberapa sering sih teman-teman ngalamin atau nemuin kasus kucing yang males makan atau picky eaters? Mungkin boleh saya aduh males banget nih sering nemuin kasus seperti ini, kayak gitu nggak apa-apa. Ditulis aja di kolom chat karena saat ini saya mau bahas. Dan memang udah ada studinya menurut penelitian dan juga beberapa dokter hewan ya yang udah saya tampilkan di layar kaca masing-masing ya, bahwa ternyata picky eaters atau mogok makan atau anything you can say ya, itu sering terjadi di kucing. Dan faktor utamanya, bukan faktor utamanya, mostly kebanyakan mayoritas itu dialami oleh kucing-kucing yang stres atau mungkin kucing-kucing yang bosen. Nah lo gimana nih dok, kok bisa sih stres dan bosen nyebabin malas makan ya, atau kok di manusia mungkin GTM ya, sering diomonginnya ya. Kok bisa kayak gitu ya kayak manusia? Yes, tentunya. Menurut jurnal sendiri ternyata kucing perkotaan yang kurang mendapatkan pengalaman sensorik. Pengalaman sensorik tuh gimana sih maksudnya? Kayak misalkan kurang bermain atau kurang bersosialisasi, atau mungkin makanannya tidak terlalu bercita rasa tinggi baik dari aroma, tekstur dan rasanya. Itu ternyata bisa leading to atau mengarah kepada stres dan rasa bosan di kucing itu sendiri. Dan teman-teman, ini hal stres dan bosan ini bisa menyebabkan masalah perilaku dan juga masalah kesehatan. Masalah perilakunya apa? Di antaranya adalah ya tadi yang sudah saya tulisin juga ya, ada vokalisasi, agresif dan kawan-kawan, sampai ke malas makan. Dan masalah kesehatannya bisa masalah perkemian. Nah loh, ini ternyata FLUTD juga salah satunya penyebabnya karena stres ternyata ya. Dan juga masalah pencernaan, dan terakhir malnutrisi dan hairball, bahkan sampai ke kerontokan rambut gitu. Boleh next? Nah, internal penelitian dari Royal Canin sendiri atau internal studi dari Royal Canin sendiri ya, kita udah mendata bahwa ternyata sebanyak 40% pemilik kucing itu mengeluhkan kucingnya ngalamin picky eaters atau ngalamin pilih-pilih makanan. Dan dari 40% ini 51% pet owner tuh biasanya dulu alasannya apa sih? Padahal sebenarnya alasannya tuh banyak yang tadi udah saya bilang ya. Bisa jadi dia karena kurang stimulasi sensorik, bisa dari bermain, bisa dari bersosialisasi, bisa dari makanan. Jadi banyak sebenarnya alasannya. Nah, dengan langsung diganti makanannya ini tanpa adanya transisi makanan, ini malah bikin tambah stop makan. Sebenarnya tambah bikin stop pilih-pilih makan gitu. Jadi biasanya picky eaters-nya tuh tidak terselesaikan, dan ini tidak disarankan oleh dokter hewan untuk langsung mengganti makanannya kayak gitu. Nah, lalu gimana yang harus kita lakukan? Nah, ada di next slide. Nah ini dia ya, jadi beberapa hal yang bisa dilakukan apabila menghadapi kucing yang picky eaters atau males makan atau mungkin yang stres dan bosen gitu ya, kurang stimulasi sensoris. Nah ini kita bisa kasih beberapa hal ini, mulai dari bermain dengan kucing ya. Bermainnya bisa pakai tali itu ya teman-teman, bisa beli di toko pet shop masing-masing pasti ada ya. Bisa juga kasih mainan yang interaktif, jadi misalkan kalau teman-teman ini kurang ada waktu yang banyak, ini sekarang sebenarnya udah ada mainan-mainan yang sebenarnya bisa gerak sendiri. Ini bisa dikasih ya, ini bagus juga sebenarnya. Lalu bisa diberikan lingkungan yang nyaman juga. Kucing tuh suka sama ketinggian teman-teman. Nih kalau misalkan ada cat tree juga lebih bagus, atau cat house juga lebih bagus sebenarnya. Jadi mereka bisa naik ke atas sambil ngeliatin bawah, itu juga suka mereka ya. Dan yang terakhir nih yang kita mau bahas lebih dalam sebenarnya, mix feeding. Nah ini masih di jurnal yang sama nih ya, mereka menyebutkan bahwa ada 4 hal ini yang bisa meminimalisir stres dan juga rasa bosan di kucing gitu ya. Nah mix feeding nih kita bakal bahas lebih lanjut. Kok bisa sih dari makanan itu bisa memberikan stimulasi sensorik? Mungkin boleh kita next slide. Nah ini dia, ternyata dari makanan sendiri ada beberapa sensor atau indera-indera di dalam tubuhnya hewan itu yang bisa memberikan stimulasi sensorik gitu ya. Di antaranya adalah mulai dari hidung, indera penciuman ya, karena mereka tuh di alam liarnya suka berburu ya sebenarnya ya. Jadi jangan kaget juga kalau mereka tiba-tiba bawa cicak, bawa apalagi ya, bawa tikus atau apapun itulah ya. Terus rasa taste dari lidahnya, jadi putik pengecapnya atau sel yang ada di dalam lidahnya itu dia rada berbeda sama manusia. Justru dia lebih dikit bisa merasakan rasa-rasa tertentu, dan dia sensitif banget sama rasa umami dan pahit.
gitu. Dan yang mereka paling suka banget sama rasa umami gitu ya. Dan yang ketiga dari ini indera peraba di lidahnya atau feel ya, nanti bakal kita bahas. Dok, emang ada ya indera peraba di lidah gitu? Bukannya di kulit doang ya indera peraba? Tenang, ternyata di lidah khusus untuk kucing itu ada sel syaraf indera peraba yang ada di lidah. Kok bisa kayak gitu? Bakal saya bahas abis ini ya. Next. Nah ini dia teman-teman, bisa dilihat ini adalah varian-varian barunya dari Royal Canin, yaitu sensori, ada feel, ada taste, dan juga ada smell ya. Dengan masing-masingnya ini disesuaikan dengan indera yang tadi udah saya sebutin tuh ya. Dan kalau dilihat ya, jelas lagi-lagi Royal Canin tidak melakukan pendekatan melalui bahan makanan. Kita melakukan pendekatan melalui nutrisi, melalui ilmu pengetahuan, yang mana tadi indera-indera tersebut ya. Jadi nggak ada tuh rasa ayam, rasa tuna, rasa ini nggak ada. Kita melalui dari indera peraba, indera pengecap, dan juga indera penciuman gitu ya. Dan tentunya kesehatan dan kesejahteraan kucing itu dapat meningkat apabila kita berikan stimulasi makanan yang baik ya. Dan tentunya hashtag karena makan bukan sekedar kenyang doang tentunya ya. Boleh next, kita bakal bahas lebih deep dive lagi. Nah ini dia, kalau bisa dilihat profil nutrisinya dan profil distribusi molekul kimia aromanya pun juga sangat bervariasi. Kayak parfum mungkin ya, parfum tuh notnya beda-beda. Nah ini juga sama, notnya beda-beda. Jadi ada yang wangi kejunya lebih lebih kuat, ada yang alkoholnya lebih kuat wanginya, jadi macam-macam, beda-beda tergantung dari preferensi kucingnya masing-masing, seperti itu. Boleh next? Oke, masuk ke agenda kedua sekarang, yaitu stimulasi sensorik melalui indera penciuman. Next. Nah ini dia teman-teman. Kita bahas untuk produk pertama dulu, yaitu sensory smell. Nah smell tuh yang ini, yes, yang warna hijau sini ya. Untuk smell sendiri ini kita keluarkan untuk mendukung atau menstimulasi indera penciumannya, di mana kucing sendiri itu punya 200 juta sel penciuman, kalau dibandingin sama manusia cuma punya 900.000. Luar biasa, kali-kali lipat lebih tinggi ya dibandingin manusia. Makanya mereka suka banget sama wangi-wangian, makanan yang luar biasa wangi gitu. Dan tentunya ini udah ada urinary health-nya juga ya. Dan juga potongan dagingnya itu potongan daging yang pinggirannya rata gitu. Jadi nanti kita bakal buka kali ya untuk teksturnya sendiri. Boleh next? Karakter wanginya teman-teman, nah ini bakal saya bahas juga ya. Karakter wanginya juga unik banget nih. Dia berasal dari ikan dengan karakter aroma ikan yang kuat, berbau lemak, berbau buah-buahan, dan juga bau ada sedikit bau-bau pedesnya gitu. Bingung kan ya? Makanya tadi saya bilang molekul aromanya itu didistribusikan banyak gitu. Jadi kita fokusnya sama molekul kimia aromanya gitu ya. Mirip kayak parfum sebenarnya yang tadi, makanya analogi yang paling tepatnya mungkin ke situ kali ya teman-teman. Dan ternyata melalui penelitian, boleh di next slide teman-teman. Menurut penelitian dari internal studinya Royal Canin dan juga sudah bekerja sama beberapa stakeholder atau breeder dan juga pet owner yang ada di seluruh dunia, ternyata dengan penggunaan wet food si sensory smell ini, rasio konsumsi makanan kucing itu meningkat sehingga di rata-rata lebih dari 60% teman-teman. Kenapa ya? Karena dari penciuman mereka merasa wangi banget ya, luar biasa. Tadi juga teman-teman di studio juga pas saya buka langsung bingung, ini kornet atau apa, wangi banget ya. Nanti kita bakal buka karena memang luar biasa wangi ya. Dan nanti setelah ini akan ada video juga untuk pembuktian kucing sniffing, kucing cium langsung mau makan, nggak dipikir-pikir dulu. Boleh next mungkin di slide selanjutnya. Nah ini dia. Boleh di play mungkin? Nah tuh ya, jadi ada 2 kucing yang dikasih sensory smell dan juga yang Royal Canin biasa instinktif ya, dicium langsung dimakan sama kucing yang dikasih yang smell gitu. Jadi cepet banget, sedangkan yang instinktif biasa itu cuma diendus-endus dulu beberapa detik baru dimakan. Jadi perlu waktu dulu mereka untuk memikirkan, oke, kayaknya saya mau makan kayak gitu ya. Ini sebenarnya good things untuk kucing-kucing yang memang punya masalah-masalah picky eaters teman-teman ya. Boleh next? Yes, masuk ke agenda kedua kita, yaitu stimulasi sensorik melalui indera perasa yang ada di lidah. Nah ini kita masuk ke produk yang kedua ya, yaitu yang here. Nah ini dia yang taste ya.
Perlu diketahui seperti yang tadi saya bilang bahwa kucing itu dia beda sama manusia ya, sel di lidahnya perasanya itu cukup rendah sehingga mereka nggak bisa merasakan rasa-rasa yang kompleks. Cuman mereka sangat amat sensitif, suka banget sama rasa gurih, umami yang udah saya play ya, atau mungkin ada terpampang di layar kacanya teman-teman masing-masing ya. Mereka tuh sensitif banget sama rasa umami, mereka suka sama rasa umami. Nah ini yang jadi solusi yang bisa ditawarkan oleh Royal Canin, si Taste. Boleh next? Nah ini dia Royal Canin Wet yang Taste sensori kita. Dia punya stimulasi indera perasa dari rasanya yang kompleks ya, rasanya unik dan memberikan rasa gurih tersebut. Dan juga ada karakter-karakter unik yang nanti bakal saya jelasin. Serta ada klaim urinary health, sama seperti kayak yang sebelumnya tuh, yang penciuman ya, yang smell. Boleh next? Yes, ini dia ya. Dia mengandung formula baru dengan rasa yang menarik berkat adanya reaksi Maillard. Nah, atau Maillard ya. Maillard tuh apa sih dok? Saya nggak ngerti. Nanti bakal saya jelasin abis slide ini ya mungkin ya. Dan karena adanya si proses kimia Maillard ini sehingga ada rasa-rasa yang terbentuk, rasa-rasa baru yang terbentuk seperti rasa daging panggang, rasa karamel. Jadi rasanya bikin mereka lebih suka karena sama seperti di alam liarnya sendiri masing-masing gitu ya. Boleh next, nanti saya bakal jelasin reaksi Maillard itu apa. Nah ini dia reaksi Maillard. Jadi seperti yang kita ketahui semua produk Royal Canin itu sebelum didistribusikan pasti disterilisasi dulu. Dan ternyata ada formula-formula makanan tertentu yang saat disterilisasi melalui pemanasan ya, melalui suhu yang tinggi, itu dia menciptakan mungkin kayak ibarat kalau manusia analoginya dimasak ya, sehingga ada rasa-rasa baru seperti rasa panggang atau rasa karamel karena ada pemanasan ini kayak gitu ya. Dan ini menciptakan rasa yang kompleks dan juga rasa umami serta rasa yang lebih intens akibat adanya pemanasan ini teman-teman. Ini yang dibilang namanya reaksi kimia Maillard kayak gitu ya. Nah sudah ada juga teman-teman ininya apa penelitiannya, mungkin boleh next. Ini dia penelitiannya, Royal Canin juga udah ngelakuin penelitian bahwa kucing-kucing yang dikasih wet sensory apa tadi ya, sorry wet sensory taste ya, wet sensory taste tadi ternyata dia lebih tinggi rasio konsumsi makannya dibandingin dengan Royal Canin instinctive lainnya, dan dia konsumsi ratanya bisa lebih dari 60% sama kayak yang tadi yang smell ya. Jadi bagus untuk kucing-kucing kasus yang tadi udah saya bilang. Boleh next? Nah ini dia agenda yang selanjutnya yaitu stimulasi sensorik melalui indera peraba. Nah ini yang boleh next saja. Nah untuk indera perabanya sendiri ya, ini ternyata di lidah kucing itu punya sel syaraf teman-teman. Nah sel syaraf ini ternyata berfungsi untuk bisa merasakan tekstur yang beraneka ragam dan juga suhu dari makanan itu sendiri. Dan apabila teksturnya dianggap membosankan dan suhunya tidak cocok untuk di lidah, di mana harusnya mereka suka dengan suhu ruang gitu ya, dan saat ditolak itu berarti tidak cocok tuh di sel syarafnya di dalam lidahnya si kucing tersebut ya. Makanya di Royal Canin Sensory Feel ini mereka punya tekstur yang unik. Dia ada potongan daging asli ya. Jadi nanti kalau kita buka teksturnya bentuknya kayak irregular. Pinggirannya tidak rata. Beda sama dua varian yang lainnya. Kalau yang ini dia pinggirannya nggak rata. Jadi sehingga memberikan stimulasi sensorik untuk sel perabanya. Seperti itu. Nah boleh next. Nah ini dia ya, jadi ini adalah simulasi atau bentukan dari sel peraba yang ada di lidah teman-teman. Dengan bentukan yang bervariasi ini mereka bisa ngerasain bentuk-bentuk yang cukup unik sehingga nafsu makannya bisa meningkat. Boleh next? Nah ini bentukannya jelas berbeda, jadi ada potongan daging asli yang pinggirannya irregular, ada potongan daging yang memang pinggirannya rata ya. Nah yang irregular ini dari feel yang untuk menstimulasi indera peraba tadi teman-teman. Dan semuanya masing-masing itu ada di dalam kuah kaldu atau chunks in gravy yang kita sering dengar ya mungkin ya. Nah ini agenda terakhir habis ini yaitu tentang mix feeding ya. Nah ini terus gimana dok? Ini wet food bisa dicampur kemana? Nah mungkin teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini kok ada feed sih dok? Tadi ya bukannya makanan barunya sensori, kenapa ada feed? Kenapa ada indoor gitu? Tenang, nih saya mau kasih tauin bahwa
memang sensori ini dia semua bisa dicampur ke semua makanan dari rangkaian varian Royal Canin Feline Health Nutrition yang warnanya putih-putih ini nih. Ada fit, ada indoor long hair, ada indoor short hair gitu ya. Ada sensible, ini boleh dicampur semuanya sama si yang sensori ini gitu ya. Dan nanti pencampurannya tentu harus mengikuti panduan pemberian makan yang ada di belakang kemasan teman-teman ya. Tinggal disesuaikan aja. Ada kalau pengen dicampur sama makanan basah tuh berarti dia contohnya bisa kelihatan nggak? Boleh dibantu zoom mungkin dari depan. Ini bagian sininya ya. Ini kan ada kelihatan ya teman-teman dari berapa kilogramnya. Nanti bisa ditarik garis lurus dan garis horizontal saja ya. Nah ini ada yang panduan pemberian makan kering full ya, makanan kering saja, dan ada panduan pemberian makan apabila pengen dicampur makanan basahnya. Nah biasanya satu pouch makanan basah ini bisa untuk 1 hari teman-teman. Jadi bisa dibagi 2 nih, setengah pagi, setengah malam kayak gitu ya. Atau mungkin sepertiga pagi, sepertiga siang, sepertiga malam gitu ya. Jadi bebas gitu. Oke, kayaknya kita dan tentunya ya baik dari makanan basah dan makanan kering punya manfaatnya sendiri-sendiri. Kalau makanan basah dia energinya lebih rendah, cuman palatabilitasnya tinggi banget. Cita rasanya tinggi banget karena wangi. Apalagi nih yang sensori lebih tinggi lagi cita rasanya ya. Sedangkan kalau makanan kering dia padat energi, dia juga bisa memberikan manfaat untuk kesehatan rongga mulut gitu ya. Dan tentunya ya lebih praktis juga. Nah dengan dikombinasikan kedua hal ini itu bisa memberikan manfaat ganda tentunya. Dan penyimpanannya ini kalau misalkan ada sisa gitu ya, boleh disimpan di kulkas, di chiller ya, jangan di freezer, jangan di kulkas atas tapi kulkas bawah, dan maksimal penyimpanannya 3-4 hari teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk terakhir aja ya, biar saya bisa liatin teksturnya kayak gimana, khususnya untuk yang sensory feel. Ini yang feel-nya ya teman-teman ya. Bukanya mudah banget sebenarnya, tinggal dibuka seperti ini saja. Wangi. Nah, ini dikeluarinnya sesuai kebutuhan aja tentunya ya. Ini saya buka 2 tekstur yang berbeda jelas saja ya. Ini yang dari feel-nya dulu, yang mana tadi bentuknya irregular ya. Nah ini dia, ini yang irregular teman-teman. Wait, hap, kayak gini. Dan juga ada yang smell. Yes, ini dia ya. Ini mungkin di layar kaca teman-teman udah kelihatan ya. Bentuknya irregular banget nih, gitu. Kita bandingin sama yang bentukannya pinggirannya rata. Nah ini gimana nih kalau yang rata? Ini yang dari sensory smell ya. Ini luar biasa wangi banget. Tentu keluarinnya sesuai kebutuhannya saja. Nanti sisanya boleh disimpan di kulkas selama 3-4 hari ya teman-teman, itu maksimalnya. Kalau lebih dari itu jangan digunakan lagi, oke? Ups. Wangi banget. Nah ini yang, saya putar deh biar kelihatan. Nah ya kelihatan ya, ini yang smell, pinggirannya lebih rapih apabila kita bandingkan sama yang tadi yang feel, dia lebih irregular kalau yang feel ini. Bisa kelihatan ya. Nah, tuh kelihatan ya ini ya. Oke, nah cara nyampurnya gimana, Dok? Ya gampang banget kalau nyampur itu ya, tinggal dikasih makanan keringnya gitu, terus tinggal diaduk pakai sendok, teman-teman. Jangan langsung ditaruh, langsung dikasih, tapi harus sedikit diaduk dikit. Oke? Oke, sepertinya itu saja kalau sesi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila masih ada pertanyaan boleh langsung tulis di kolom komentar. Saya balikan kembali ke moderator. Oke, seru banget tadi pembicaraan kita ya. Tapi saya mau ngingetin lagi teman-teman, kita belum selesai dan kita akan ada ini ya, survei dan kuis di akhir. Dan sebelum masuk ke Q&A, teman-teman nanti isi dan pastikan isinya yang benar sesuai dengan masukan yang bisa kita terima, dan itu akan bermanfaat buat kita. Dan kita pasti akan improve di next event kita. Oke, sebelum masuk ke sesi Q&A, kita simak video yang satu ini.
Oke, kita undang ke stage bersama-sama untuk dua narasumber kita, Mas Ucup dan Dok Tisa. Halo. Oke. Ya. Oke. Mungkin pertanyaan pertama dari saya dulu nih Mas Ucup. Iya. Saya nyerobot antrian, sorry. Oke. Nah, kita sering nih ketemu di field soal Gen Z, Gen X dan lain sebagainya. Di mana di dalamnya itu ada karakter. Iya. Nah, gimana sih seorang Mas Ucup, kayaknya kita satu gen deh Mas, satu gen, satu angkatan yang gimana sering ada barrier dari sisi komunikasi dan gaya etos kerja mungkin atau gimana lah, saya nggak bisa judge. Gimana kalau dari sisi Mas Ucup ngomongin perbedaan dari generasi ini? Oke, kalau di Lawless ya, Yes. di Lawless itu Gen Z mungkin sebagian orang lihat wah ini bakalan terjadi banyak konflik nih antara Gen Z dan Gen kita gitu, Gen era milenial segala macam. Tapi kita menyikapinya mungkin dengan wah biarin aja nih mereka eksplor, sejauh mana mereka eksplor batasannya ya SOP tadi. SOP yang kita kasih itu jadi batasan buat mereka, sisanya mungkin jadi kita malah lebih cepat belajar dari karyawan yang Gen Z karena mereka untuk informasi pasti jauh lebih up to date dibanding kita. Gitu. Oke, keren banget, keren banget. Yes. Menarik Jadi ya perbedaan dari generasi itu juga bisa jadi advantage ternyata ya Mas ya. Betul Jadi banget. kita malah terupdate tentang apa yang in sekarang, Lagi tren, betul. lagi tren Iya. sekarang. Oke, good. Ya, saya nggak mau nyerobot antrian lebih banyak, jadi kita masuk ke Q&A yang benar-benar dari teman-teman di online. Iya. Yang pertama, cara sederhana membangun ownership dan kekompakan tim dengan karakter yang beda-beda. Ini anonimus nih, Mas. Dia tidak mau dikenal. Oke, ini berarti untuk Mas Ucup ya. Kalau apa kira-kira? Kalau membangun ownership, kayak tadi yang udah sedikit ceritain, mungkin awalnya nongkrong bareng, ngobrol, sharing, masing-masing setiap minggu kemana ke event apa gitu-gitu yang bisa kita deliver ke karyawan. Kalau kekompakan dengan tim yang karakter beda-beda, Lawless itu menerapkannya setiap minggu kita harus ada weekly meeting dan setiap bulan ada town hall yang semua board of director sama HOD harus hadir gitu. Jadi kita semua terupdate satu sama lain setiap bulan gitu. Entah itu agenda, entah itu masalah di operasional, entah itu masalah di marketing atau semua divisi, kita harus update satu bulan sekali, dan untuk headnya seminggu sekali ada weekly meeting sih. Oke, jadi ada update di situ ya. Di tengah kesibukan masing-masing, pokoknya kita harus kumpul gitu. Oke, sering kali ini kita update, meeting, tapi gimana output dari meeting BOD itu benar-benar bisa dilaksanakan atau ya terimplementasi di outlet? Itu biasanya setiap meeting harus ada notulen ya. Notulen. Harus ada yang nyatet dan itu dia update ke setiap outlet dan setiap bulan kita report di town hall tadi itu sih. Oke, mantap. Kalau nggak kecatet, ntar juga bos lupa gitu Nah, biasanya. itu dia, apalagi bosnya kayak saya nih. Besok lupa kalau nggak ada yang Jadi mau. kita tagih di setiap town hall, kita tagih nih weekly meeting ini. Siap. Gitu. Oke, mantap. Semoga menjawab ya untuk pertanyaan pertama. Nah, lanjut. Pertanyaan kedua dari Mbak Yuarni Arni. Pertanyaannya adalah terkait dari harga produk Royal Canin yang cukup mahal, bagaimana cara kita untuk memberi pendekatan kepada customer bahwa produk tersebut tidak terlalu mahal? Ini bisa dijawab mungkin Dok Tisa. Mungkin untuk beberapa teman-teman yang udah pernah ngikutin seminar Royal Canin baik online dan offline, kita selalu menggaung-gaungkan dan mengunggul-unggulkan bahwa melakukan penjualan berbasis konsultasi, bukan berbasis transaksional. Karena mungkin analoginya kayak ke mall mungkin pernah ya Bapak Ibu sekalian ke mall, terus dikintilin sama kita katakanlah SPG mungkin ya, SPG apapun itu ya. Terus lagi pengen belanja, ditanyain mau dikintilin mana Bu, yang cocok, yang ini. Risih lama-lama ya. Jadi beli enggak, males iya. Jadi kita selalu menggaungkannya ada konsultatif selling. Jadi put empati di sana, tanya kasusnya gimana,
Kalau udah tahu kasusnya gimana, kita bisa bisa berikan produk yang paling tepat untuk masalah tersebut. Jadi saat memberikan produknya pun juga jangan dijelasin semua klaimnya, Mas. Kalau ini menurut ilmu dan pengalaman saya sebagai konsumen di toko ya. Jadi nggak usah dikasih tahuin semua klaimnya, cukup solusi dari masalah yang dia alamin gitu loh. Nanti kalau udah dapet, baru ditanya closing statementnya gimana Pak Bu, sudah cukup jelas statement dari saya, penjelasan dari saya, masih perlu penjelasan lebih lanjut atau enggak, kayak gitu. Jadi lebih pain pointnya adalah value dari produk tersebut dan masalah dan empatinya juga, kayak gitu. Yes. Kuncinya di konsultatif selling. Yes. Kemudian kita bisa tahu juga gali sampai kebutuhan daily-nya seperti apa mungkin ya Dok ya. Jadi kita tahu, oh ternyata setelah dipakai 1 hari bahkan lebih murah dari brand A, brand B, brand C. Karena kita di Red Ocean ya, semua orang menonjolkan keunggulannya, kita menonjolkan adalah bukti dan gimana bukti itu bisa terdeliver ke hewan peliharaan kita melalui konsumsi yang tepat. Betul, seperti itu. Siap. Kejadian juga nggak sih Mas Ucup di bisnisnya Mas Ucup relate ke gimana sih produk gua nih kayaknya iya kalau ngomongin burger ya dibandingkan brand mungkin ngeluarin segini nih. Itu gimana biar kesannya produk kita nggak kelihatan mahal gitu? Tetap dinilai experience yang kita dapat datang ke satu outlet, wah ambience kayak gini dan gue dapat apaan aja, itu sih lebih kita lebih nge-brandingin si Lawless itu ke ambience dan experience. Ambience dan experience. Mungkin betul. Ini relate-nya sama yang tadi saya bilang put empati ya, karena kalau tadi mungkin Mas Ucup sempat bilang ya harus yang sama-sama metal nih ya, soalnya kalau nggak sama-sama metal rasanya beda experience-nya biasanya. Nah mungkin kalau pindah ke toko lain nggak dapet experience metalnya gitu loh. Jadi justru itu yang pengen ditekankan, kulturnya pengen tetap adain gitu ya Mas Ucup ya. Betul. Ternyata kelihatan sampai ujungnya. Setuju sekali saya. Jadi mulai dari gimana kita menentukan pembeda dari bisnis kita dulu. Betul. Begitu masuk kita bisa ngomongin detail per produk dan lain sebagainya. Saya minum dulu ya. Silakan, yang banyak Dok, yang banyak. Oke, Oke, pertanyaan ketiga dari Ong Nadia. Kapan kita tahu kita harus dan siap berinvestasi untuk menambah karyawan? Nah, ini untuk Mas Ucup sudah jelas nih. Oke, yang pertama mungkin kalau dilihat dari sisi karyawan overload ya. Job desk-nya overload, kita itu udah pasti butuh karyawan lain. Kalau dilihat dari owner atau business owner mungkin keterbatasan atau knowledge kita udah mentok nih. Kita nggak bisa maksain kita untuk megang finansialnya, kita nggak bisa maksain kita untuk megang HR-nya gitu-gitu. Mungkin knowledge yang udah mentok, kita butuh karyawan yang paham gitu sih. Siap. Jadi keterbatasan ilmu kita sendiri sih. Mungkin menurut kita sangat butuh untuk ada karyawan yang memang di bidangnya. Oke, jadi dari dua sisi ya, Mas Ucup ya. Pertama dari sisi karyawan, apakah kita nilai dia sudah overload dalam mengerjakan pekerjaan daily-nya. Terus dari sisi ownernya, apakah kita masih knowledge kita masih bisa nggak mengcover scope untuk kita run ini bisnis ya, kayak HR-nya atau apakah kita perlu hire orang dari luar yang punya expertise yang bisa menambal lubang dari knowledge owner ya. Gitu. Oke ya. Semoga menjawab ya untuk Om Nadia. Lanjut ke pertanyaan keempat kali ini. Kak, ini anonimus lagi. Kak, untuk kucing picky eater lebih disarankan Royal Canin Exigent atau Sensory ya Kak? Kak Tisa, silakan. Tergantung dari makanannya dulu, sekarang apa. Jadi kalau misalkan makanannya itu katakanlah lagi Persian adult gitu ya campurin dulu sama mix feeding dari Persian adultnya dulu. Jadi dicampur sama makanan basah Persian adult tuh. Tapi kalau dirasa ternyata kok kayaknya nggak membaik ya, boleh diganti ke Exigent yang dicampur sama Sensory. Kayak gitu. Jadi jangan langsung dipindahin ke beda produk, coba di range yang sama dulu gitu ya, dicampur sama makanan basah within range yang sama, dalam range yang sama. Kalau misalkan dirasa selama 7 hari atau 5 hari gitu ya,
nggak ada perubahan, baru bisa pindah ke Exigen kayak gitu. Tapi tentunya ya perlu diketahui juga picky eaters atau penurunan nafsu makan tuh juga merupakan tanda-tanda penyakit sebenarnya. Jadi kalau misalkan disertai dengan gejala-gejala lain kayak diare katakanlah, atau demam atau lemas, ya jangan diganti makanannya, bawanya ke dokter hewan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Oke, sudah lengkap kayaknya ya. Cukup menjawab untuk pertanyaan dari tadi, jawaban dari Dok Tisa. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 5 dari Lisa Pet Shop. Halo Lisa Pet Shop. Oke, sok menyapa saya. Oke, bagaimana cara mentraining karyawan yang mempunyai sikap ngeyelan dalam tanda kutip, tapi jualannya bagus? Ngeyelan itu mungkin kalau dari teman-teman yang nggak tahu artinya suka melawan. Suka ngasih feedback yang Bahasa Jawa direct itu ya? kayak gitu ya, suka bandel ya. Tapi jualannya bagus. Nah pusing nggak tuh? Gimana tuh Mas? Mungkin ini paling relate sama Lawless kali ya, karena di Lawless hampir semuanya ngeyelan. Waduh. Hampir semuanya ngeyelan, tapi jualannya nggak bagus. Nah, gitu. Jadi kita mentrainingnya jauh lebih sulit daripada pertanyaan ini sih. Mungkin kalau jualan bagus itu nilai yang karyawan itu punya bagus ya. Dia bisa upselling kayak misalkan di karyawan burger, mau ada tambahan telur nggak atau apa, itu kita butuh banget. Tapi kalau ngeyelan mungkin lebih ke diajak ke lihat pet shop lain misalkan. Misalkan ada event di mana ajak karyawan itu, mungkin dia ngeyel kayak karena bosen tiap hari hanya gitu-gitu aja. Jadi lebih ke eksplor gimana sih karyawan di pet shop lain atau di event tuh, kayak mungkin ada pop up event pet shop gitu segala macam, ikutin aja biar dia nggak bosan kali. Kalau ngeyel sih Lawless semuanya ngeyel sih. Mungkin kita ajak main aja, kita ajak main keluar lihat di dunia luar kayak apa gitu, dunia yang unit bisnisnya sama. Oke, jadi ngomongin ngeyelan ini adalah diakomodir ya. Susah kalau memang udah sifat gitu. Kalau udah sifat, tapi kita berusaha untuk sebelum kita punish ya, kita ngelihat dari sisi positifnya dia. Soalnya sayang jualannya bagus gitu. Sayang jualannya bagus, tapi ngeyelan kita ajak aja muter. No. Ajak muter tuh. Kalau lu nggak ngeyelan, lu jadi itu gitu ya. Kita kasih tahu jenjang karir lu gimana ntar ke depan gitu-gitu sih. Mantap, diingatkan lagi juga ke yang tadi reward and punishment, maksudnya di sini ada jenjang karir lo dan sebagainya. Dan kadang kalau saya ya, ngeyel itu belum tentu negatif. Bisa jadi dia ngeyel karena dia melihat bahwa ada sesuatu yang tidak bisa di-run secara smooth di organisasi ini. Saya punya cara yang menurut saya bisa dijalankan lebih baik. Itu ada one-on-one session gitu kali ya Mas? Ya tuh mungkin si karyawan tersebut merasa udah nyaman gitu sama pet shopnya, jadi nyantai gitu. Kenapa sih bos? Yang penting gue bisa jualan, kan nilai plus juga buat kita. Gitu sih. Mungkin ngeyel itu dibutuhin karena dia saking akrabnya sama customer gitu. Dia punya langganan, jadi bos ngeliat, ini kenapa sih so asik banget, tapi emang bawaannya begitu gitu. Nah, ngeyel yang seperti apa yang harus dipanis? Waduh. Yang udah bener-bener dablek kali ya. Dibilangin toko buka jam 10, dia baru datang jam 10, bebersih dulu segala macam, ada customer di luar nggak dilayanin, itu sih mau jualannya bagus nggak butuh sih kayaknya sih. Mendingan yang disiplin dulu sih. Balik lagi ke SOP. Balik lagi ke SOP. Ngeyel tapi di dalam SOP itu oke. Iya, tapi kan SOP udah ada, trainingnya sih yang agak sulit sih lumayan. Trainingnya yang agak sulit, tadi ya. Semoga itu menjawab tadi dari Lisa Pet Shop. Siapa nih karyawan Lisa Pet Shop ini? Nggak usah di-mention, nggak usah di-chat ya. Nomor 6, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah varian sensori ini juga akan tersedia untuk dog, untuk anjing? Apakah sensori ini cocok diberikan setiap hari atau hanya sebagai makanan pelengkap? Mengapa proses pemanasan penting dalam menciptakan rasa kompleks dan umami pada makanan kucing sensory taste? Mungkin banyak dijawab satu-satu kali. Banyak ya? Kita jawab yang pertama dulu ya, varian sensori akan tersedia untuk doggy atau enggak? Sejauh ini belum ada ya, jadi kakak-kakak sekalian, bapak ibu sekalian, jadi jangan mengharapkan dulu, jadi kita fokusnya ke yang kucing dulu, karena memang untuk kucing ini ada khusus yang sensori kucing, balik lagi karena kucing itu gampang stres, gampang kena penyakit, bahkan hanya karena stres, jadi makanya Royal Canin invest lebih untuk kucing gitu ya, itu reasonnya ada sensori ini gitu. Terus
Pertanyaan kedua, apakah sensori ini cocok diberikan setiap hari atau sebagai makanan selingan aja gitu ya? Bisa untuk selingan, bisa untuk makanan sehari-hari sebenarnya, karena formulanya udah sempurna untuk makanan harian kayak gitu ya. Boleh dikasih makanan wetnya sendiri atau mungkin dicampur. Jadi tergantung dari kasus yang dialami oleh Bapak Ibu sekalian masing-masing gitu ya. Terus pertanyaan terakhir, mengapa proses pemanasan penting dalam menciptakan rasa kompleks dan umami pada makanan kucing sensori test? Yes, tentu penting, karena kalau nggak ada proses pemanasan tersebut, rasanya nggak bisa muncul, rasa yang lebih intens, rasa karamel, rasa panggang tersebut nggak bisa muncul, dan rasa-rasa tersebut itu setelah ditelaah melalui penelitian lebih lanjut, itu ada rasa-rasa umami yang memang lebih disukai oleh kucing, kakak. Jadi hal tersebut bisa meningkatkan nafsu makan, makanya kita peroleh melalui pemanasan gitu. Jadi itulah yang unik dari Royal Canin. Kita kita otak-atik prosesnya instead of dibandingkan mungkin kalau pernah lihat makanan-makanan lain tuh cuman ganti bahan makanannya aja, ngeklaim rasa ini, rasa itu, rasa ini. Kalau di Royal Canin nggak ada. Kita otak-atiknya lewat prosesnya gitu. Semoga terjawab ya. Oke, jadi selalu ada bukti di setiap klaim produk Royal Canin pastinya ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. 5 menit terakhir untuk pertanyaan kita. Nomor 7 dari Dahana Mega Suarez Poris. Halo Mbak Dahana. Sebagai kepala toko, nah, bagaimana cara yang tepat membangun tim yang solid jika sejak awal ada anggota yang berkonflik secara personal? Waduh. Yeah. Seru ya kalau lihat bahasannya Mas Ucu, pertanyaannya seru kayak lagi lihat masalah rumah tangga. Oke, kalau udah nih kayaknya aduh gitu, dalam. Oke, silakan Mas Ucu. Konflik personal satu sama karyawan kali ya, Yes. dimaksudnya bukan personal dia dengan keluarganya sendiri gitu. Enggak. Kalau di kita sih untuk toko biasanya kan ada shift ya. Mungkin shiftnya jangan selalu dibarengin. Shiftnya jangan selalu dibarengin, jadi dia nanti akan ngebuktiin di absennya dia, mungkin pada saat dia yang jaga, jualannya lebih bagus nih, pada saat si B yang jaga agak lebih menurun gitu, lebih berkurang, nanti ownernya kan ngelihat nih mana yang bagus, jadi mereka konfliknya jadinya bersaing, bukan konflik karena apa gitu ya. Kalau konfliknya jadi persaingan kan, ya mau nggak mau dia ngelakuin apapun yang nggak akan membuat jelek toko gitu sih. Oke, jadi merubah konflik yang awalnya negatif menjadi konflik yang positif. Menjadi persaingan yang positif. Iya. Mantep loh. Ini pemikiran business owner gini Mas. Soalnya kita pun pernah ngerasain jaga toko gitu kan. Kalau datang ngeliat temen udah nggak mood, aduh males lagi. Benar-benar. Gitu. Mendingan pisahin aja, shiftnya bedain, nggak ketemu, cuma kita lihat dari absensi, dari sales pada saat itu gitu. Biarkan mereka membuktikan ya kalau mereka yang terbaik. Iya betul. Oke, mantap. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ori Aqu Surabaya. Ini mungkin Ori Aquatic Surabaya ya, tapi disingkat. Jadi perihal feel makanan, apabila terdapat kucing yang hanya ingin makan dry food saja dan tidak mau wet food, bagaimana cara memperkenalkannya ke wet food? Oke, ini pertanyaan yang bagus karena memang ada beberapa kucing, saya pernah nemuin kasusnya juga. Biasanya sih mayoritas kucing tuh lebih suka wet food, tapi ada beberapa kucing yang malah lebih suka dry food kayak gitu ya. Nggak apa-apa, itu preferensi kucing masing-masing gitu ya. Dan ini disebabkan karena biasanya transisinya itu terlalu mendadak atau mungkin dari kecil tuh nggak dilakukan fase MPASI secara betul. Nah, jadi kucing sama anjing, puppy kitten juga punya MPASI ternyata ya. Kalau misalkan tidak dilakukan secara betul, ini jadi bikin mereka tidak terlalu terbiasa dengan tekstur wet food saat masa dewasa gitu. Nah, saat udah dewasa, misalkan nggak ada keluhan dari dry foodnya, ya nggak apa-apa, bisa dilanjut dry foodnya saja, as long as dia nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan ada masalah dan mau nggak mau harus ngecobain wet food, atau misalkan bapak ibunya aduh kayaknya selingan deh, tadi kan dokter juga bilang sensori boleh selingan ya meskipun ada masalah atau nggak ada masalah, cara ngenalinnya secara bertahap, semakin dikit pengenalannya, semakin dikit semakin lalu menjadi besar, itu lebih bagus sebenarnya. Jadi jangan langsung dadakan diganti gitu, biar dia ada adaptasi dulu di lidah, terus di pencernaan, nanti lama kelamaan baru dia bisa
diganti secara sempurna seperti itu. Mungkin dari kuahnya dulu gitu ya, atau mungkin dari 1-2 potong daging dulu yang kayak gitu sih. Oke. Yap, semoga menjawab ya dari teman-teman Ore Aquatic Surabaya. Oke, last question. Sorry banget nih ya teman-teman, banyak sekali pertanyaan yang masuk, tapi karena durasi kita harus masuk ke pertanyaan terakhir kita. Dari Muhammad Iqbal. Bagaimana cara mengubah struktural dari awal sedangkan kita sudah berada di zona nyaman? Agak bingung nih pertanyaannya. Oke, mengubah mungkin struktural dari struktural awal. maksudnya struktur organisasinya, padahal kita sudah nyaman dengan seperti ini, tapi kok saya melihat ada yang kurang fit nih dengan seperti ini. Tapi saya untuk merubah ini kayaknya ogah-ogahan gitu. Oke, misalkan Mungkin begitu ya. kita udah bikin struktur organisasi, menurut kita ideal. Ideal. Tapi kita ngerasain di dinamik nih kayaknya bakal ini jadi flat aja gitu kan. Iya. Itu yang seperti yang udah dijawab tadi, kita butuh saran dari orang lain mungkin. Atau kita konsultasi ke apakah yang udah kita jalanin ini baik ke depannya atau enggak gitu-gitu sih. Jadi mungkin mengubah dari awal butuh insight dari orang lain sih. Insight dari orang Kalau kita lain. udah di zona nyaman, kita udah mentok, mikir pun nggak bisa kayaknya. Udah ngerasa, ini gue kayak udah oke. Padahal kalau ada insight dari orang lain, mungkin konsultan misalkan, kita bisa melihat apa yang kira-kira bisa bergerak lagi nih, nggak mentok di zona nyaman itu. Oke, Gitu. saran dari orang lain, bahkan kalau perlu kita ask the expert ya, ke Iya, konsultan expert, bisnis dan lain sebagainya. Atau ke bisnis owner lain. Bisnis owner lain, bahkan di luar industri ya mungkin luar ngomongin industri, gitu. Oke. Karena kalau kita nge-build bisnis yang kita udah merasa nyaman, bahaya sih ya. Yes. Kita ngerasa cukup, padahal di bawahnya masih banyak yang mesti diberesin dan kita masih bisa naik lagi gitu. Oke, karena titik nyaman itu berbahaya, padahal kita punya potensi lebih, tapi karena kita sudah merasa nyaman, kita stuck. Stuck, mikir pun nggak bisa, jadi Buntu. butuh saran sih. Dan mungkin itu juga satu key highlight yang dimiliki oleh Mas Ucup kayak sehingga Lawless bisa sebesar ini kali ya, Lawless Group. Iya, kita ngelihatnya apa sih yang bisa kita bikin. Kita udah bikin toko motor, kita udah bikin toko musik, tapi kita nggak punya tempat nongkrong nih. Akhirnya kita minta Keren teman banget. kita yang ngerti makanan, lu deh bikinin makanan, gue tinggal datang untuk R&D. Jadi wah, kita bisa nih jualan makanan sebagai tempat nongkrongnya anak motor dan anak musik tadi. Setuju. Gitu Kita udah punya pet shop nih, kita udah punya pelanggan nih, tapi kita nggak punya event buat ngumpul-ngumpul. Betul. Kita create nih. Create. Nah, keren. seperti itu. Betul. Karena Mas Ucup banyak orang dibukakan hari ini. Insight, oke. Beri applause kepada semua pembicara kita pada hari ini. Thank you, Luar biasa. Mas Ucup, untuk Sama-sama, waktunya. Mas Ayu. Thank you, Dok Thank Tisa. you, Dok Tisa. Ketemu lagi di sesi selanjutnya dengan tema yang lebih bagus. Dan kalau kita ketemu di lapangan, kita sapa-sapaan ya Mas ya. Sapa-sapaan. Syukur-syukur nanti saya bisa dapat diskon nih kalau Aman. Bercanda ini diikutin semua, rugi nanti. Oke ya, itu saja dari kita. Dan mau remind lagi nih, buat teman-teman yang mungkin baru join di akhir nih, udah pengundian atau bahkan udah tadi Q&A, teman-teman bisa ikuti obrolan kita lagi lewat tayangan rerun kita, tayangan ulang kita yang live hari ini di platform Cat and Dog First yang teman-teman ikuti sekarang. Jadi nanti teman-teman bisa belajar lagi di tema-tema kita tentang Pet Shop Academy ini. Kita sudah 2 kali Pet Shop Academy ya, jangan lupa ya. Oke, nggak lupa kita juga selalu merimain tentang survei. Jadi di bawah teman-teman bisa dicek, itu ada tombol survei. Jadi mohon bantuannya untuk mengisi survei untuk acara pagi ini dan dipastikan kita akan improve dari masukan atau input yang dilakukan oleh teman-teman semuanya. Akhir kata, saya mau thank you lagi buat pembicara, salaman. Oke, thank you Mas Ucup, thank you Dok Tisa. Dan Oke, dan terima kasih dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah dari kami dan kami akan improve selalu ke depannya. Yang pastinya kami mau terus growing bersama dengan rekan-rekan Pet Shop semua. Sampai jumpa di episode 3 Pet Shop Academy selanjutnya.
Bye-bye. Bye-bye.